Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Haril Kahfi dengan NIM E1C023100175 dari kelas 6E. Di video kali ini teman-teman akan mendengarkan saya dalam menjelaskan tentang prinsip kerjasama dan implikatur dalam kajian pragmatik. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Yang pertama ada prinsip kerjasama. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerjasama? Dalam prinsip kerjasama, ketika kita sedang berkomunikasi, kita harus merespon sesuai dengan apa yang ditanyakan, yang dimana komunikasi yang kami lakukan itu berkolaborasi antar dua belah pihak. Kata kunci yang dapat kita ambil dalam prinsip kerjasama yaitu efektif. Itu adalah kuncinya. Sedangkan pada implikatur, bisa kita menyebut implikatur itu adalah makna implisit yang tidak bisa diucapkan secara eksplisit. Dengan kata lain, bisa juga kita sebut ada pesan di balik pesan. Nah, jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari implikatur yakni tersembunyi. Dalam prinsip kerjasama terdapat 4 makna yang dinyatakan oleh Chris. Yang pertama ada maksim kuantitas, kedua maksim kualitas, ketiga maksim relevansi, dan yang terakhir ada maksim cara. Nah, kita maksud yang pertama, di sini ada maksim kuantitas. Apa yang dimaksud dengan maksim kuantitas? Maksim kuantitas yaitu ketika kita sedang berkomunikasi, kita harus memberikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Contoh sederhana dari maksim kuantitas, ketika seseorang bertanya kepada kita, misalkan si A bertanya siapa yang datang ke rapat tadi, lalu kita menjawab saya dengan Pak Andi, misalnya. Nah, dari jawaban itu kita bisa memberikan jawaban yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang, sehingga itu termasuk dalam maksim kuantitas. Yang kedua di sini ada maksim kualitas. Apa yang dimaksud dengan maksim kualitas? Nah, ketika kita sedang berkomunikasi, kita memberikan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh sederhana yang bisa kita ambil, si A bertanya kepada kita, apakah kamu sudah makan siang? Lalu kita menjawab, sudah, saya baru saja makan. Tentunya dari jawaban yang kita dari jawaban itu kita menjawab dengan jujur sesuai dengan kenyataan dan bisa kita pertanggungjawaban bahwa kita sudah makan gitu. Baik, selanjutnya yang ketiga ada maksim relevansi. Apa yang dimaksud dengan maksim relevansi? Maksim relevansi yaitu ketika kita sedang berkomunikasi, kita menyampaikan hal yang relevan dalam konteks pembicaraan kita. Misalkan, contoh sederhananya itu yang dapat kita ambil yaitu si A bertanya kepada kita, bagaimana hasil ujianmu? Dia bilang, lalu kita menjawab, aku lulus semua mata kuliah. Dari jawaban kita itu, kita menjawab langsung dari pertanyaan si A dengan relevan dengan topik yang dia tanyakan. Jadi kita menjawab sesuai dengan topik yang dibicarakan, tidak keluar dari topik yang dia tanyakan. Dan yang keempat ada prinsip kerjasama yaitu maksim cara. Apa yang dimaksud dengan maksim cara? Maksim cara yaitu ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus menyampaikannya dengan jelas, singkat, dan tidak berterbelit-belit. Contoh sederhana yang dapat kita ambil yaitu si A atau teman kita bertanya kepada kita, di mana letak ruangan kelas. Lalu kita menjawab, di sebelah lorong selatan dan belok kanan setelah pintu masuk ruangan dosen, di FKIP ya tentunya. Sehingga dari jawaban yang kita berikan kepada teman kita itu memberikan petunjuk yang jelas dan mudah dipahami sehingga memenuhi maksim cara dengan prinsip kerjasama
tentunya. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Apa fenomena bahasa yang terdapat pada prinsip kerjasama dan implikatur? Nah, di sini saya akan menjabarkan secara singkat. Dalam percakapan kita sehari-hari antara penutur dan pendengar, secara tidak langsung kita itu seringkali mematuhi prinsip kerjasama dengan teman kita agar komunikasi kita tetap lancar. Misalnya saat teman kita bertanya, jam berapa sekarang? Kita sebagai lawan bicara diharapkan menjawab dengan jelas dan dengan informasi waktu yang akurat tentunya. Jadi secara tidak langsung di sana itu kita mematuhi maksim kuantitas dan maksim kualitas dalam contoh yang saya jabarkan tadi. Sedangkan pada implikatur itu muncul ketika ada pelanggaran maksim yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga lawan bicara kita itu atau pendengar harus menafsirkan atau mengartikan makna yang tersembunyi dari apa yang kita ucapkan. Nah, contoh sederhananya, misalkan di saat kita ditanyai oleh teman kita nih, misalnya kenapa tidak datang ke acaraku kemarin? Lalu kita menjawab, bensin motorku habis. Nah, tentunya teman kita itu akan memahami alasan kita tidak hadir ke acaranya, bahwa alasan ketidakhadiran kita itu adalah karena kita tidak bisa pergi atau mungkin malas, begitu. Jadi, meskipun kita tidak mengucapkan secara langsung, lawan bicara kita itu akan mengerti karena mereka mengartikan makna tersembunyi dari apa yang kita ucapkan. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Permasalahan bahasa apa yang sering terjadi dalam prinsip kerjasama dan implikatur? Nah, di sini terkadang seringkali atau secara tidak sengaja kita sering menemukan permasalahan bahasa dalam komunikasi kita sehari-hari. Misalnya, contohnya itu pendengar atau lawan bicara kita itu sering salah menafsirkan atau mengartikan maksud tersirat dari kita sebagai penutur, terutama jika konteks atau hubungan kita misalnya tidak terlalu dekat dengan teman kita ini. Contohnya bisa kita ambil ketika teman kelompok kita ini misalnya mengajak kita untuk mengerjakan tugas ke rumahnya. Lalu kita menjawab, rumahmu jauh juga ya. Nah, dari jawaban kita itu sebenarnya yang kita maksud dalam jawaban yang saya ucapkan tadi itu menolak undangan secara halus, akan tetapi pendengar atau lawan bicara kita dikatakan pendengar atau lawan bicara kita dianggap hanya komentar biasa, sehingga permasalahan itu dapat dikatakan sebagai permasalahan bahasa yang secara tidak langsung bisa terjadi tanpa kita sadari. Sehingga solusi untuk menghindari permasalahan bahasa seperti tadi yaitu kita harus membiasakan diri untuk bertanya atau meminta penjelasan jika ada pertanyaan yang terasa tidak nyaman atau tidak jelas dari teman kita, atau pernyataan yang belum kita mengerti atau kita pahami. Jadi kita harus menanyakan hal itu. Karena jika tidak, kita menanyakan hal yang kita belum paham, tentunya kita akan salah mengartikan dari apa yang teman kita bicarakan, gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.